Halo, selamat malam teman-teman Facebook semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya, yaitu saya akan membaca dari buku The Promise, autobiografi dari guru saya, His Eminence Cem Rinpoche. Ini cover dari buku The Promise, dan setelah membaca satu paragraf, saya akan memberikan penjelasan dalam bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mulai di halaman 30 sampai dengan 32, melanjutkan dari live stream sebelumnya. Halaman 30. Pada live stream yang lalu, saya menjelaskan mengenai salah satu inkarnasi terdahulu dari guru saya, His Eminence Cem Rinpoche, yaitu Genu Nyentra, yang merupakan Kepala Biara Ganet Setse yang ke-72. Jadi ini adalah ilustrasi dari atau patung dari Genu Nyentra sendiri, yang di sini ada sedikit penjelasan bahwa the remarkable achievements of Genu Nyedra's ardent spiritual practice rose again in his next incarnation, and he became widely known throughout the Tibetan Buddhist world for his contribution to the growth of Dharma. Jadi apa yang telah dicapai oleh Genu Nyedrak pada masa hidupnya itu terlihat kembali pada inkarnasi beliau yang selanjutnya. Dan beliau juga terkenal dalam dunia agama Buddha Tibet karena kontribusinya terhadap pertumbuhan Dharma. Halaman selanjutnya, ini adalah inkarnasi selanjutnya dari Genu Nyedrak yang bernama Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche. Mari kita lihat bagaimana cerita hidupnya Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche. Jadi, born amidst auspicious signs during his mother's pregnancy, the clear and unmistaken incarnation of Genu Nyedrak was personally identified by none other than His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche, one of the most prominent Buddhist masters of our time. This incarnation was called Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche, a name that continues to resonate across the monastic community today. Jadi, Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche, beliau terlahir di tengah banyak sekali tanda-tanda yang tidak biasa yang menunjukkan bahwa beliau itu adalah makhluk yang tidak biasa ya. Dan selama ibunya juga sedang mengandung dirinya, itu tanda-tanda ini sudah muncul. Jadi setelah dia terlahir, dia itu dikenali sebagai inkarnasi dari Genu Nyedrak atau Kepala Biara Ganden yang ke-72. Yang mengidentifikasi bahwa beliau itu adalah inkarnasi dari Genu Nyedrak itu adalah His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche, yang merupakan guru dari His Holiness the 14th Dalai Lama atau guru dari Dalai Lama yang sekarang ya. Dan dia juga merupakan salah satu guru yang sangat terkenal pada zaman kita ini ya. Inkarnasi ini dinamakan sebagai Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche, dan bahkan pada masa hidupnya Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche itu banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan Buddha Dharma juga, seperti inkarnasi-inkarnasi beliau yang sebelumnya. Jadi namanya pun masih harum dan masih diingat banyak orang sampai hari ini. The early days, jadi pada masa awal hidup dari Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche. Although originally assigned to Drigung Takyar Monastery in the town of Takya near Lhasa, Khentrul Thupten Lamsang Rinpoche later joined the elite monastic community of Ganet Shatse Monastery in Lhasa, one of Tibet's largest and most famous monastic university, where he was recognized as the incarnation of their 72nd abbot Genu Nyedrak. Jadi walaupun pada awalnya
Khentrul Thupten Namsang ini itu merupakan anggota dari Digung Takya Monastery di kota Takya dekat Lhasa atau ibu kota Tibet. Akhirnya Khentrul Thupten Namsang Rinpoche pada akhirnya bergabung dengan Ganden Shiatse Monastery, di mana inkarnasi beliau sebelumnya itu merupakan kepala biara yang ke-72. The move to Ganden proved to be a favorable one, as the young incarnation swiftly reconnected with the practice of his previous lives, with a show of dynamic academic prowess and excellence in his understanding of Buddhist study. Jadi perpindahan beliau ke biara Ganden itu akhirnya terbukti merupakan langkah yang tepat karena beliau jadi terkoneksi atau terhubung kembali dengan praktek-praktek yang beliau lakukan pada masa kehidupan yang sebelumnya. Ya, dan juga di Ganden beliau menunjukkan beliau itu sangat pandai dan dia sangat berhasil dalam dan mempunyai kekuatan akademis yang sangat tinggi, ya. Dan beliau juga sangat sukses dalam belajarnya dan dia bisa mengerti ajaran agama Buddha dengan mudah. Under the excellent tutelage of His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche, Khentrul Rinpoche attained the Geshe Larampa degree just as he had in his previous incarnations as Genu Nyedra, usually requiring at least 30 years of study. Khentrul Rinpoche attained the degree at a young age, way ahead of his peers. He continued his studies at the prestigious Gyuto Tantric College, one of the highest monastic institutions in the Tibetan Buddhist world, specializing in the most advanced teachings and practices of Tantra. Again, Khentrul Rinpoche would excel and rise quickly, earning tremendous respect for his outstanding abilities and knowledge. Within 1 year, Khentrul Rinpoche was elected as the disciplinarian, or Gekul, of the monastery, one of the 3 most senior positions that can be held in any Gelugpa institution, the other 2 being the Chan Master, Umze, and Abbot. Jadi, di bawah bimbingan His Holiness Kyabje Trijang Rinpoche, yang juga merupakan guru dari His Holiness the 14th Dalai Lama, Khentrul Rinpoche berhasil mendapatkan gelar Larampa Geshe, itu atau sama juga seperti doctorate atau PhD dalam di monastery ya Pak, atau dalam agama Buddha. Dan biasanya untuk mendapatkan gelar ini itu tidak mudah karena membutuhkan waktu belajar yang bertahun-tahun. Dan sering juga kita mendengar bahwa sebelum seorang Geshe itu dapat mendapatkan gelar ini atau lulus dari ujiannya, beliau telah belajar lebih kurang selama 30 tahun. Jadi Khentrul Thupten Namsang Rinpoche ini karena beliau itu sangat pandai dan sangat mudah bagi beliau untuk mengerti ajaran agama Buddha, beliau berhasil mendapatkan gelar Geshe Larampa ini dalam usia muda. Ya, jadi itu merupakan hal yang cukup istimewa pada saat itu. Setelah beliau mendapatkan gelar Geshe Larampa ini, Khentrul Rinpoche melanjutkan pendidikannya atau studinya ke Gyuto Tantric College, yang merupakan salah satu institusi monastik yang tertinggi dalam di dunia Buddha Tibet. Dan terutama Gyuto Tantric College ini, beliau itu menspesialisasikan dalam ajaran dan juga praktek tantra. Dan juga di sini di Gyuto Tantric College ini, Khentrul Thupten Namsang Rinpoche itu sangat berhasil dalam belajarnya, dan beliau segera menyelesaikan belajarnya dan dia rise quickly, ya. Jadi dia segera naik jabatannya, dan juga beliau rekan-rekan beliau juga sangat menghormati beliau karena kemampuannya dan juga pengetahuannya yang luar biasa. Dalam waktu 1 tahun saja, Khentrul Rinpoche dipilih sebagai disciplinarian atau di sini yang
Disiplinarian itu adalah orang yang menegakkan disiplin. Dalam bahasa Tibet biasanya kita kenal sebagai Gekul, ya, di biara. Gekul ini merupakan salah satu dari 3 posisi senior di institusi monastik. Dua yang lainnya itu selain Gekul adalah Umze atau Chan Master. Chan Master ini biasa yang memimpin acara-acara doa, ya, atau mengguide acara-acara doa. Dan yang satu lagi adalah Abbot atau kepala biara. Jadi untuk Khentur Tutem Lamsang ini dipilih sebagai disiplinarian itu merupakan salah satu dari 3 posisi yang senior di dalam biara. Jadi dengan ini adalah inkarnasi Rinpoche yang sebelum beliau terlahir sebagai Sem Rinpoche. Dengan ini kita sudah menyelesaikan 25 inkarnasi Sem Rinpoche yang terdahulu. Dan untuk selanjutnya, dalam live stream selanjutnya saya akan melanjutkan dengan topik lain, yaitu mengenai reviving Buddhism. Jadi dengan ini saya akhiri live stream saya hari ini. Saya mendedikasikan semoga ajaran Buddha Dharma tetap bertumbuh dan semua makhluk berbahagia. Terima kasih karena telah menonton live stream saya hari ini. Sampai jumpa di live stream berikutnya.